Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Heprim Barliansyah dengan nomor pokok mahasiswa 2050600009. Di sini saya selaku moderator sekaligus anggota kelompok dari kelompok 7 akan memimpin jalannya diskusi pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7 terlebih dahulu. Yang beranggotakan saya sendiri, Heprim Barliansyah, dengan nomor pokok mahasiswa 2050600009. Yang kedua ada Happy Agnes Setia dengan nomor pokok mahasiswa 2050600021. Yang ketiga ada Maya Destari dengan nomor pokok mahasiswa 2050600013. Dan yang terakhir ada Arya Aulia dengan nomor pokok mahasiswa 2050600032. Dan juga kami ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran, yaitu Bu Depi Rahmiati, SPD MPD, karena telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk mendiskusikan materi yang sudah kami susun ini. Adapun topik diskusi pada pagi hari ini berjudul Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir atau disingkat SPPKB. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, kepada pemateri pertama dari kelompok 7 dipersilakan untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Aulia dengan NPM 2050600032. Materi pertama adalah pengertian SPPKB. Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir (SPPKB) merupakan strategi pembelajaran yang bertumpu kepada perkembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Dalam SPPKB, materi pelajaran tidak dijadikan begitu saja kepada peserta didik, akan tetapi peserta didik membimbing untuk menemukan sendiri melalui proses dialog dengan memanfaatkan pengalaman peserta didik. Menurut Zubaidah, dengan memberdayakan kemampuan berpikir melalui pertanyaan, di samping siswa aktif menjawab pertanyaan, ternyata hal tersebut memicu timbulnya pertanyaan-pertanyaan baru. Pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam berpikir siswa tersebut menunjukkan bahwa semakin berkembangnya penalaran siswa. Sedangkan menurut Wahyana, salah satu bentuk komunikasi adalah bentuk verbal, memberi informasi, bertanya dan mendengar. Dengan suatu pertanyaan guru, siswa dapat belajar berpikir dengan secara berpikir, memperoleh kesempatan untuk belajar kreatif supaya menjadi kreatif dan menjadi sensitif karena kemampuannya. Selanjutnya adalah karakteristik SPPKB. SPPKB menekankan kepada keterlibatan siswa secara penuh dalam belajar. Hal ini sesuai dengan hakikat SPPKB yang tidak mengharapkan siswa sebagai objek belajar yang hanya duduk mendengarkan penjelasan guru. Kemudian mencatat berhubungan dengan penguasaan materi pelajaran dan mencatat untuk dihafalkan. SPPKB pada dasarnya memiliki 3 karakteristik utama, yaitu sebagai berikut. A. Proses pembelajaran melalui SPPKB menekankan kepada proses kekuatan mental siswa secara maksimal. SPPKB bukan model pembelajaran yang membiarkan siswa untuk pasif atau sekedar mendengarkan dan mencatat apa yang disampaikan oleh guru, tetapi menginginkan siswa agar aktif dalam aktivitas proses berpikir. B. SPPKB dilaksanakan dalam situasi dialogis dalam proses tanya jawab secara terus-menerus. Proses pembelajaran melalui dialog atau tanya jawab itu diarahkan untuk mengembangkan daya pikir siswa akan masalah yang diajukan, sehingga siswa memiliki pandangan tersendiri atas solusi atau cara memecah masalah yang telah diberikan. Yang C. SPPKB menyadarkan akan 2 masalah pokok, yaitu sisi proses dan hasil belajar. Proses belajar diarahkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir, sedangkan sisi hasil belajar diarahkan untuk mengkonstruksi pengetahuan atau penguasaan materi pembelajaran baru. Baiklah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan SPPKB.
Setiap strategi pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, begitu juga dengan SPPKB. Karena sebuah strategi tidak dapat dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam SPPKB. Yang pertama, ada kelebihan SPPKB melatih daya pikir siswa dalam penyelesaian masalah yang ditemukan dalam kehidupannya. Yang kedua, siswa lebih siap menghadapi setiap persoalan yang disajikan oleh guru. Yang ketiga, siswa diprioritaskan lebih aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, memberikan kebebasan untuk mengeksplor kemampuan siswa dengan berbagai media yang ada. Selanjutnya, ada kekurangan SPPKB. Yang pertama, SPKB yang membutuhkan waktu yang relatif banyak, sehingga jika waktu pembelajaran singkat, maka tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, siswa yang memiliki kemampuan berpikir rendah akan kesulitan untuk mengikuti pelajaran. Mengapa? Karena siswa selalu akan diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah yang diajukan. Yang ketiga, guru atau siswa yang tidak memiliki kesiapan akan SPPKB akan membuat proses pembelajaran tidak dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya, sehingga tujuan yang ingin dicapai tidak dapat terpenuhi. Dan yang terakhir, SPPKB hanya dapat diterapkan dengan baik pada sekolah yang sesuai dengan karakteristik SPPKB itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya, ada upaya pemecahan masalah SPPKB. Yang pertama, ada meningkatkan daya neokorteks. Neokorteks adalah bagian dari otak manusia yang dikenal dengan otak berpikir. Neokorteks terbagi atas dua bagian, yaitu otak kiri dan juga kanan. Neokorteks adalah bagian otak yang menyimpan kecerdasan yang lebih tinggi seperti penalaran, berpikir secara intelektual, membuat keputusan, bahasa, perilaku yang baik, kendali motorik sadar, dan penciptaan gagasan. Neokorteks merupakan bagian dari otak manusia yang memiliki manfaat luar biasa dalam kehidupan manusia. Yang kedua, ada meningkatkan kecerdasan multiple intelligency. Multiple intelligency dalam Frames of Mind mendefinisikan 6 jenis inteligensi atau kerangka pikiran yang masing-masing berbeda dan dapat ditelusuri hingga bagian terpisah dari otak manusia. Sebelumnya dikenal dengan bakat, kecakapan, kapasitas, kemampuan, atau kekuatan manusia, tetapi tidak disebut inteligensi atau kecerdasan. Selanjutnya, ada tahapan memecahkan masalah dengan menggunakan SPPKB. Yang pertama, ada penyelesaian masalah dengan tahap orientasi. Tahap ini dimulai dari mengidentifikasi karakteristik peserta didik dalam kelas yang beraneka ragam, yang membuat pendidik menggunakan analisis urutan untuk mendekati peserta didik. Menganalisis karakter peserta didik bertujuan agar peserta didik merasa dekat, sehingga peserta didik akan merasa materi yang diberikan untuk dirinya sendiri dan berguna untuk kehidupannya. Lalu yang kedua, ada penyelesaian masalah dengan tahap pelacakan. Mencoba mengingat masa lalu adalah salah satu cara meningkatkan kinerja otak manusia. Karena otak manusia selalu berpikir dan terlatih berpikir untuk mengingat peristiwa yang pernah terjadi. Pelacakan peristiwa yang berhubungan dengan materi pembelajaran yang dilakukan pendidik adalah hal yang bisa menggabungkan logika dan analisis. Jadi, yang harus dilakukan pendidik pada tahap pelacakan ini adalah membuat otak peserta didik mengingat kembali peristiwa yang dilaluinya yang berhubungan dengan materi yang akan dipelajari. Lalu yang ketiga, ada penyelesaian masalah dengan tahap konfrontasi. Pada tahap ini, pendidik memikirkan permasalahan yang berbeda dengan materi pelajaran yang sama. Pelaksanaannya bisa dilakukan dengan cara bermain. Kegiatan yang dilakukan dengan bermain adalah salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja otak kanan, karena bermain merupakan hal yang paling menyenangkan dan juga berhubungan dengan perasaan. Lalu yang keempat, ada penyelesaian masalah dengan tahap inquiry. Tahap ini, peserta didik akan diarahkan untuk berpikir logis dan dapat menganalisis setiap permasalahan yang diberikan oleh pendidik sehingga peserta didik dapat belajar kritis.
Lalu yang kelima, ada penyelesaian masalah dengan tahap akomodasi. Tahap ini adalah tahap yang menggabungkan fungsi masing-masing belahan neokorteks. Contohnya, dalam menggunakan bahasa sendiri untuk mencatat di buku catatan, lalu memberikan aneka macam warna, bentuk, atau juga kreativitas, sehingga memudahkan kita untuk mengingat catatan yang telah dibuat. Lalu yang keenam, ada penyelesaian masalah dengan tahap transfer. Pada tahap ini, pendidik akan memberikan tugas tentang permasalahan yang ada kaitannya dengan materi yang sudah dipelajari. Otak kanan dan otak kiri peserta didik akan berpikir untuk menyelesaikan tugas yang diberikan pendidik. Analisis logika berpikir sangat diperlukan dan kreativitas pendidik akan nampak dengan masalah yang baru ditemukannya. Keenam tahapan di atas pada dasarnya untuk melatih kinerja neokorteks peserta didik. Karena jika neokorteks peserta didik terlatih, itu sama saja dengan meningkatkan kemampuan berpikir. Sekian dan terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari diskusi pada pagi hari ini. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau disingkat SPPKB merupakan strategi pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. SPPKB menekankan kepada keterlibatan siswa secara penuh dalam belajar. Hal ini sesuai dengan hakikat SPPKB yang telah mengharapkan siswa sebagai objek belajar yang hanya duduk mendengarkan penjelasan guru, kemudian mencatat yang berhubungan dengan penguasaan materi pembelajaran atau mencatat untuk dihafalkan. SPPKB merupakan strategi pembelajaran yang mana tujuan akhir dari pembelajaran siswa terlatih mengungkapkan ide-ide yang memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan materi yang diajarkan. Tidak hanya memecahkan permasalahan, siswa juga terlatih dalam berpikir kritis dan kreatif. Baik, saya akan menutup diskusi pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.